BMC. Nah, apa itu BMC? Yaitu bisnis modal kanvas terhadap coffee shop milik kami, yaitu Komilku. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota. Terdiri dari saya, yaitu Muhammad Wahyu Nurjantoro, dan saya Pani Puspitasari. Saya Tira Pinarsinta. Kami akan mempresentasikan apa yang materi yang sudah kami buat. Selamat menonton. Nah, sekarang untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis modal kanvas. Bisnis modal kanvas biasanya disebut BMC. Nah, BMC ini adalah suatu kerangka kerja yang membahas modal bisnis yang dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas, lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus ada BMC dan tujuannya apa? Tujuan BMC adalah untuk membantu perusahaan merancang perencanaan perusahaan bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak yang terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan pihak perusahaan lainnya. Keuntungan BMC, rancangan bisnis yang lebih praktis pastinya, karena banyak sekali untung-untungan dari BMC, seperti kita bisa mempromosikan di sosial media, nanti akan dijelaskan oleh teman saya, dan fleksibilitas dalam menetapkan bisnis dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir, BMC memungkinkan untuk melakukan pivot sesuai dengan kebutuhan customer yang diinginkan. ya, BMC ini terdiri dari 9 elemen. Yang pertama ini ada channel, terdiri dari lokasi dan sosial media, di mana lokasi ini begitu penting untuk mengembangkan bisnis kopi ini. Dengan begitu, kami memutuskan untuk memilih tempat yang ramai atau lalu lalang seperti halnya kantor atau area kampus. Nah, di sisi sosial media, seperti yang kita ketahui bagaimana perkembangan teknologi ini sudah berkembang secara amat pesat sehingga menjadi tempat di mana para konsumen lebih mudah menerima pesan produk. Yang kedua ini ada customer segment, di mana pelanggan retail itu sendiri dengan usia 30-50 tahun, kalangan menengah, penggemar kopi dan makanan berat memiliki penghasilan 5-15 juta per bulannya. Setelah itu pelanggan perusahaan kecil dan menengah untuk penyedia pada acara-acara kantor. Yang ketiga ini ada key partner, terdiri dari petani dan GoFood. Maka dari itu kita perlu membina hubungan dengan petani agar memahami kondisi mereka dan keberlangsungannya. Nah, dari sisi GoFood, tentunya ini memudahkan para konsumen untuk memesan tanpa harus keluar rumah atau memakan waktu lebih. Yang keempat ada cost structure. Cost structure sendiri terdiri dari satu fixed cost, yaitu biaya sewa toko, biaya karyawan, dan biaya listrik. Yang kedua adalah variable cost. Variable cost terdiri dari biaya bahan dan biaya persiapan toko. Yang kelima ada key research. Key research itu terdiri dari bahan baku. Bahan bakunya itu yaitu dari biji kopi, gula, atau susu. Yang keduanya ada modal, dan ketiga sumber daya manusia. Yang keenam ada customer relationship. Customer relationship terdiri dari reward membership dan diskon. Yang ketujuh, key activities, mendapatkan produk yang baik dan memberikan pelayanan yang baik. Yang kedelapan, revenue stream, menjual bubuk kopi dan mendapatkan pendapatan lebih dari makanan berat. Yang terakhir, value proposition, menyediakan makanan berat dan harganya sangat terjangkau. Sekian untuk materi yang sudah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang sudah kita berikan bermanfaat. Terima kasih.